Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 2253025515, kelas A dari Ilmu Komputer semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu router, konfigurasi router, pengaturan Wi-Fi, bagaimana cara mengubah SSID, dan mengganti password. Konsep dasar router. Pengertian router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Melansir dari Cloudflare, router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Fungsi router dalam jaringan. Yang pertama, menghubungkan perangkat ke internet. Fungsi router paling utama adalah untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Khusus untuk router Wi-Fi, router ini bisa mengirimkan paket data atau internet dari modem ke perangkat melalui IP address. Dengan begitu, perangkat yang terhubung bisa mengakses internet. Router bisa mendistribusikan data internet ke masing-masing perangkat atau gadget. Saat ini ada banyak jenis perangkat yang bisa Anda hubungkan ke router, misalnya seperti laptop, PC, smartphone, tablet, hingga smart TV. Yang kedua, menyebarkan sinyal Wi-Fi. Router bertugas untuk mengubah sinyal dari modem menjadi sinyal radio Wi-Fi. Inilah fungsi dari router, yaitu untuk menyalurkan akses internet ke seluruh area ruangan. Dengan begitu, setiap perangkat yang membutuhkan Wi-Fi bisa mengakses internet melalui sinyal nirkabel Wi-Fi. Untuk bangunan yang luas atau memiliki dua lantai, biasanya ada dua router yang terpasang. Tujuannya agar penyebaran sinyal Wi-Fi lebih merata. Jika tidak begitu, akan banyak ditemukan sudut-sudut ruangan yang tidak terjangkau sinyal Wi-Fi atau blank spot. Yang ketiga, menghubungkan beberapa perangkat. Router dapat mentransmisikan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Cara kerjanya seperti bridge, sehingga setiap perangkat yang terhubung bisa saling berkomunikasi. Router dapat menghubungkan perangkat dengan dua jaringan yang berbeda. Contohnya, router wireless bisa mengkoneksikan laptop dengan sinyal radio atau kabel UTP. Dengan begini, Anda bisa hubungkan router ke banyak jenis perangkat. 4. Menghubungkan jaringan ke DSL. Fungsi router yang terakhir adalah sebagai penghubung antara jaringan dengan DSL, Digital Subscriber Line, atau DSL router. DSL router berfungsi sebagai firewall untuk melindungi data dan mencegah ancaman cyber yang ditimbulkan dari jaringan internet. Fungsi ini membuat router bisa memblokir lalu lintas data yang mencurigakan. Intinya, Anda bisa memblok IP address dengan router. Selain itu, DSL juga bisa mencegah broadcast storm yang menyebabkan kinerja jaringan melambat. Cara kerja router. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuannya. Paket data tersebut berisi beberapa bagian. Salah satunya membawa informasi seperti pengirim, tipe data, dan alamat IP tujuan. Router akan membaca tiap bagian ini, kemudian menentukan rute terbaik yang akan digunakan untuk setiap proses transmisi data. Secara sederhana, Cloudflare mencontohkan cara kerja router seperti gambar berikut. Nah, di sini bisa kita lihat paket data dari komputer A
akan melalui beberapa jaringan untuk sampai ke komputer B. Intinya, ketika router mendapat paket, perangkat ini akan langsung mengecek tujuan akhirnya. Kemudian, router akan menentukan jalur terbaik menuju tujuan tersebut untuk menghasilkan koneksi yang cepat. Seperti yang kita lihat, komputer A akan masuk ke dalam router, dan router akan merekomendasikan jalur mana yang akan dilewati agar dia cepat sampai kepada komputer B. Jika dia memilih lewat bawah, maka ini ada sedikit trouble sehingga menjadi hambatan untuk sampai ke komputer B. Tapi jika dia memilih lewat atas, ini terlihat koneksi ini saling terhubung dengan baik sehingga proses pengiriman data bisa sampai dengan cepat. Nah, seperti ini ya. Jadi internet itu ada di dalam modem WiFi. Lalu dari modem ini dibagikan ke router-router yang ada di setiap ruangan. Sehingga PC atau laptop bisa mengakses jaringan internet melalui router-router tersebut, bisa menggunakan kabel UTP atau menggunakan wireless nirkabel. Selanjutnya, mengapa penting mengamankan jaringan Wi-Fi? Apa itu wireless security? Wireless security adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan wireless dari serangan dan pelanggaran keamanan. Teknologi ini dirancang untuk mencegah akses yang tidak sah, pengambilan data, dan aktivitas yang berbahaya di dalam jaringan wireless. Jaringan wireless rentan terhadap serangan cyber karena penggunaannya yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Hal ini berarti bahwa siapa saja yang berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi berpotensi untuk menangkap dan membaca data yang dikirimkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengamankan jaringan wireless Anda agar terhindar dari serangan tersebut. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar pada bisnis dan bahkan individu. Data pribadi seperti nomor kartu kredit atau password dapat dicuri oleh hacker yang dapat menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Selain itu, hacker juga dapat mengambil alih perangkat pada jaringan yang tidak aman, yang dapat menyebabkan kerugian dan bahkan kehancuran data. Oleh karena itu, wireless security sangat penting untuk melindungi data dan perangkat Anda dari risiko tersebut. Dengan mengambil tindakan untuk mengamankan jaringan Wi-Fi Anda dapat membantu menjaga informasi Anda tetap aman dari hacker. Selanjutnya ada 4 jenis-jenis wireless security. Yang pertama ada WEP, Wired Equivalent Privacy. Jenis keamanan yang paling tua dan pertama kali digunakan. Sayangnya, jenis keamanan ini mudah diretas dan tidak lagi dianggap aman. Yang kedua ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Jenis keamanan yang dikembangkan untuk menggantikan WEP. WPA menggunakan enskripsi TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang lebih kuat dibandingkan dengan WEP. Yang ketiga, WPA2, Wi-Fi Protected Access 2. Jenis keamanan yang lebih kuat daripada WPA karena menggunakan enskripsi AES, Advanced Encryption Standard. WPA2 juga memiliki beberapa mode operasi, antara lain WPA2 Personal dan WPA2 Enterprise. Yang keempat ada WPA3, Wi-Fi Protected Access 3. Jenis keamanan terbaru yang menggunakan enskripsi lebih kuat dari WPA2. WPA3 juga memiliki beberapa fitur baru seperti Simultaneous Authentication of Equals (SAE) dan Opportunistic Wireless Encryption (OWE). Biasa yang ada dalam Wi-Fi kita di rumah itu menggunakan Wireless Security WPA2, Wi-Fi Protection Access 2. Nah, itulah pentingnya mengamankan jaringan Wi-Fi. Melindungi data pribadi dan bisnis Anda dari akses yang tidak sah
dan pengambilan data oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, proteksi data merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga privasi dan menghindari kejahatan cyber. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses router. Yang pertama, pastikan laptop atau PC kalian terhubung ke router. Kali ini saya menggunakan WiFi di rumah saya. Setelah terhubung, buka browser web Anda dan masukkan URL login router Anda atau alamat IP defaultnya. Biasanya untuk alamat default ini setiap merek itu berbeda-beda. Anda bisa menceknya di buku panduannya. Kali ini saya menggunakan alamat IP bawaan dari routernya, yaitu 192.168.1.1. Setelah tiba di tampilan awal ini, Anda memerlukan nama pengguna dan kata sandi login router Anda untuk mengakses pengaturan router. Anda biasanya dapat menemukan nama pengguna dan kata sandi login router default Anda di bagian belakang atau bawah router Anda. Kemungkinan besar di dekat URL login atau alamat IP default. Karena biasanya untuk standarnya, untuk login ke username ini, saya menggunakan admin. Setelah itu kita klik login. Oke, kita sudah tiba di tampilan halaman utama. Saat kita pertama kali login, pastikan teman-teman untuk mengubah kata sandi default saat login dengan cara ke menu maintenance dan pilih password. Nah, silahkan masukkan original password teman-teman, admin, lalu bikin sandi baru, ulangi lagi kata sandi barunya, lalu save. Kenapa kita perlu mengubah kata sandi default ini? Agar jaringan kita tidak mudah dibobol oleh orang lain. Yang semula username dan passwordnya menggunakan kata admin, kita harus menggantinya dengan yang lebih unik dan jangan lupa menulisnya agar tidak lupa. Setelah itu kita klik save untuk menyimpan semua perubahan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk konfigurasi dasar. Pertama, kita akan mencoba untuk mengubah nama SSID. Pada tampilan ini kita klik fitur network, lalu pilih wireless 2.4 GHz. Baik, pada tampilan di sini, pada bagian SSID konfigurasi, di sini ada tulisan SSID name. Nah, di sini kita bisa mengubah nama SSID kita atau nama WiFi kita yang nanti akan tampil. Pentingnya memberikan nama SSID yang unik dan mudah diidentifikasi. Dalam memilih nama SSID, usahakan untuk menghindari menggunakan identitas pribadi. Gunakan nama yang unik dan mudah untuk diidentifikasi. Kenapa kita perlu mengubah nama SSID? Untuk memudahkan kita dalam menemukan WiFi kita. Ketika dalam suatu tempat terdapat banyak sekali WiFi, kita bisa dengan mudah mengenali nama WiFi kita. Ketika kita sudah mengubahnya di sini, lalu kita pilih save untuk menyimpan semua perubahan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya untuk mengganti kata sandi WiFi, kita bisa masuk ke fitur network pada menu wireless 2.4 GHz. Kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian SSID configuration, di sini ada tulisan WPA key. Di sini kita bisa mengganti kata sandi kita
sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita sudah selesai mengubahnya, maka kita akan klik save untuk menyimpan semua perubahan yang kita lakukan. Penggantian channel router. Konsep kanal atau channel Wi-Fi dan dampaknya terhadap kinerja jaringan. Kanal Wi-Fi adalah jalur frekuensi yang digunakan oleh perangkat Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan router atau perangkat Wi-Fi lainnya. Wi-Fi bekerja pada berbagai frekuensi, dan kanal adalah cara untuk memisahkan lalu lintas antar perangkat. Interferensi dapat terjadi ketika terlalu banyak perangkat menggunakan kanal yang sama di sekitar kita. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja jaringan, peningkatan latensi, dan bahkan pemutusan koneksi. Bisa diibaratkan kanal ini seperti jalur jalan raya. Ada berbagai jalur seperti jalur sepeda, jalur mobil, motor, bis, dump truck, dan lain-lain. Dan setiap jalur ini memiliki padat lalu lintas yang berbeda-beda. Setiap jalur disebut kanal. Pemilihan kanal yang baik seperti pemilihan jalur yang paling lancar di jalan raya, membantu data bergerak dengan lebih cepat dan lebih baik tanpa macet atau hambatan. Jadi kanal Wi-Fi membantu perangkat berkomunikasi secara nirkabel dengan cara yang lebih efisien. Channel adalah bagian-bagian pada Wi-Fi yang dapat mengirim dan menerima data. Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz memiliki 11 channel, sedangkan Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 5,8 GHz memiliki 45 channel. Jika ada banyak akses point yang berdekatan dalam satu area dan menggunakan channel yang sama, maka akan terjadi interferensi, yaitu gangguan pada sinyal gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh sinyal lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan koneksi perangkat ke akses point terputus. Untuk mencari tahu apakah sebuah channel Wi-Fi sudah digunakan oleh pihak lain atau belum, Anda bisa menggunakan tool seperti Insider. Tool ini dapat mendeteksi frekuensi channel yang digunakan di area sekitar, sehingga Anda dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya interferensi atau gangguan yang menyebabkan terputusnya koneksi internet. Dan aplikasi Insider ini juga gratis ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan coba praktek mengubah kanal Wi-Fi pada router. Yang pertama kita buka dulu dashboard utama kita. Lalu kita pilih network. Lalu wireless 2.4 GHz. Pada bagian ini ada tulisan channel. Nah, di sini kita bisa memilih channel mana yang akan kita gunakan. Pada kali ini saya membawakan channel auto. Jika teman-teman ingin mengubahnya menjadi channel 1, bisa diklik channel 1, lalu klik save. Untuk mengubahnya ke channel 3 atau 2, bisa diklik dan klik save. Bisa menggunakan channel 7 ataupun 11. Tapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan yang auto saja. Karena jika semisal di channel 1 ini lalu lintas jaringannya sedang padat, kita akan langsung diarahkan untuk melalui jalur yang lain yang sedang kosong atau yang tidak terlalu padat agar jaringan internetnya bisa jalan tanpa terhambat. Setelah kita melakukan perubahan pada pemilihan channel, lalu kita klik save untuk menyimpan perubahan tersebut. Oke, selanjutnya ada mode Wi-Fi. Perbedaan mode Wi-Fi B, G, N, AC
dan manfaat masing-masing. Wi-Fi B mendukung frekuensi 2,4 GHz dan menyediakan kecepatan transfer data hingga 11 Mbps. Cocok untuk perangkat tua, tetapi kecepatan transfer data relatif rendah. Wi-Fi G beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data maksimal 54 Mbps. Lebih cepat daripada Wi-Fi B dan cocok untuk penggunaan sehari-hari. Wi-Fi B dan G cocok untuk lingkungan rumah tangga yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dan memiliki sedikit perangkat yang terhubung. Selanjutnya ada mode Wi-Fi N, mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan transfer data hingga 600 Mbps atau lebih. Menawarkan kinerja yang lebih baik, cocok untuk streaming video HD, dan mendukung penggunaan jaringan yang lebih intensif. Wi-Fi AC beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan transfer data hingga beberapa gigabyte per detik. Ideal untuk penggunaan yang sangat intensif dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti game online atau streaming video berkualitas tinggi 4K. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti mode Wi-Fi pada router. Silakan masuk pada menu network, lalu pilih wireless 2.4 GHz. Nah, pada bagian mode, kita bisa memilih mode yang kita inginkan. Pastikan router Anda mendukung mode yang Anda pilih. Pada bagian mode, kita bisa memilih mode B, G, N, dan BG. Untuk kali ini saya merekomendasikan menggunakan mode auto BG dan N. Setelah itu kita klik save untuk menyimpan semua perubahan. Situasi di mana mode tertentu mungkin lebih sesuai. Pertama, mode B dan G cocok untuk lingkungan rumah tangga yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dan memiliki sedikit perangkat yang terhubung. Mode N menawarkan kinerja yang lebih baik, cocok untuk streaming video HD, dan mendukung penggunaan jaringan yang lebih intensif. Mode AC ideal untuk penggunaan yang sangat intensif dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti gaming online dan streaming 4K. Pemilihan mode Wi-Fi tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna dan lingkungan jaringan. Penting untuk memilih perangkat dan router yang mendukung mode yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Juga perlu diingat bahwa kecepatan maksimum yang diumumkan pada spesifikasi mungkin tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi jaringan dan perangkat yang digunakan. Selanjutnya ada filter MAC address. Filtering alamat MAC Media Access Control adalah konsep keamanan yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengontrol akses perangkat berdasarkan alamat MAC mereka. Alamat MAC adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap antarmuka jaringan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Filter MAC address memungkinkan atau memblokir perangkat berdasarkan alamat MAC mereka. Baik, sekarang kita akan melakukan filter MAC address. Yang pertama, kita buka menu security, lalu pilih MAC filter. Oke. Alamat MAC. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat MAC yang unik. Alamat ini disematkan pada perangkat keras dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Biasanya alamat MAC terdiri dari 6 blok angka heksadesimal. Kita lihat di sini. Kita ambil HP saya yang terhubung ke Wi-Fi yang sama, Vivo 1915. Nah, di sini bisa kita lihat alamat MAC address saya sudah muncul. Pada MAC filter mode, di sini ada dua bentuk, yaitu ada allow dan block.
pada menu Allow. Di sini hanya perangkat dengan alamat MAC yang terdaftar di dalam daftar ini yang diizinkan terhubung ke jaringan. Dan pada bagian Block, perangkat dengan alamat MAC yang terdaftar di dalam daftar ini dilarang terhubung ke jaringan. Lalu apa konsep besar dari filtering alamat MAC tersebut? Pada MAC filter ini juga kita bisa memanajemen akses. Filtering alamat MAC memberikan kontrol tambahan terhadap akses jaringan. Penggunaan whitelist atau blacklist yang kali ini namanya adalah Allow dan Block memungkinkan administrator jaringan untuk memutuskan perangkat mana yang diizinkan atau dilarang terhubung. Selanjutnya, perlindungan dari akses tidak sah. Filtering alamat MAC memberikan perlindungan sederhana terhadap akses tidak sah ke jaringan. Jika alamat MAC perangkat tidak ada dalam daftar yang diizinkan, maka perangkat tersebut tidak dapat terhubung. Penting untuk mencatat bahwa meskipun filtering alamat MAC dapat menjadi tambahan lapisan keamanan, praktik terbaik adalah mengkombinasikannya dengan metode keamanan lainnya seperti enkripsi jaringan dan pengelolaan kata sandi yang kuat untuk memastikan keamanan jaringan yang optimal. Baik, cara untuk memblokir user atau pengguna. Caranya masuk ke bagian security dan pilih MAC filter. Nah, pada bagian ini kita checklist dulu bagian enable MAC filter. Awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Setelah itu kita pilih MAC address yang kita ingin blokir, klik customer setting dan pilih MAC address HP saya 1915. Nah, lalu sini akan tampil MAC address HP saya. Setelah itu, pastikan MAC filter modenya adalah block. Lalu kita klik add untuk menambahkan. Nah, nanti di sini akan tampil pada daftar ini MAC address HP saya dengan namanya itu sudah di blok. Setelah itu bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya tinggal kita klik saja delete. Maka MAC address saya sudah terhapus dari daftar blok yang ada di sini. Lalu di mana situasi memblok pengguna tertentu dapat berguna? Yang pertama, dalam jaringan rumah. Anda mungkin ingin memastikan bahwa hanya perangkat yang diizinkan saja yang dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda. Dengan memblokir perangkat berdasarkan MAC address, Anda dapat mencegah perangkat asing atau tidak diinginkan untuk terhubung. Yang kedua, manajemen keterbatasan sumber daya. Dalam beberapa kasus, pemblokiran pengguna tertentu dapat membantu mengelola penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan. Misalnya, memblokir perangkat yang mengkonsumsi terlalu banyak bandwidth atau terlalu sering terhubung dapat membantu menjaga kinerja jaringan yang lebih baik untuk pengguna lain. Melindungi jaringan dari perangkat tidak dikenal. Jika Anda mencurigai bahwa ada perangkat yang tidak dikenal mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, pemblokiran perangkat berdasarkan MAC address dapat memberikan perlindungan sementara. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.